Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gua mau bahas salah satu request dari penonton video Nerd in the Wood sebelumnya tentang binatang pemakan manusia. Ini binatang beneran ada ya, karena ya binatang ini adalah hewan singa. Julukan untuk binatang ini adalah Savolian Man-Eater. Nama Savo Man-Eater sendiri merujuk pada 2 ekor singa yang bertanggung jawab atas kematian para pekerja konstruksi di wilayah Sungai Kenya. Di sepanjang tahun 1898, kedua singa ini diyakini telah memangsa para pekerja India yang kala itu masih berada di bawah jajahan Inggris, yang bekerja sebagai tenaga konstruksi rel kereta api. Jumlah korban yang dimangsa masih jadi perdebatan hingga saat ini. Namun, diyakini korban yang jatuh mencapai 135 orang. Kisah ini bermula pada bulan Maret 1898, di mana pemerintah kolonial Inggris saat itu berniat membangun sebuah jembatan kereta api yang melintasi Sungai Kenya. Pemimpin proyek jalur rel kereta api tersebut merupakan seorang tentara sekaligus pemburu dari Inggris bernama John Henry Patterson. Beberapa hari setelah kedatangannya ke lokasi proyek, serangan Savo Man-Eater dimulai. Kedua singa ini menyelinap di malam hari untuk menyeret mangsanya keluar dari camp. Dalam buku biografinya yang berjudul The Man-Eater of Savo, Patterson menyebutkan bahwa di antara para korban pertamanya adalah seorang pasien yang diseret dari camp medis. Perlu diketahui sebelumnya bahwa meski singa mampu memangsa manusia, namun hingga saat ini peristiwa singa yang memangsa manusia masih merupakan sebuah peristiwa langka. Oke, seperti yang gue jelasin sebelumnya di video buaya Gustaf kemarin itu ya, ketika hewan buas itu udah ngerasain gimana gampangnya berburu manusia, ya mereka akhirnya ya menargetkan manusia sebagai mangsanya. Sama seperti Savo Man-Eater ini, berbagai upaya dilakukan oleh para pekerja rel kereta untuk menghalau kedua singa ini. Di antaranya dengan membuat api unggun serta membangun semacam pagar berduri dari akar tanaman yang disebut boma. Usaha tersebut nyatanya sia-sia sebab para singa masih mampu melompati pagar dan tak takut dengan api unggun. Bahkan seekor singa berhasil menyeret seorang pembawa air keluar camp dan memangsanya hidup-hidup. Selang beberapa bulan, serangan para singa sempat terhenti, yang membuat para pekerja camp dapat menghela napas lega. Namun, sebetulnya hal itu sama sekali bukanlah kabar baik. Patterson menerima informasi bahwa di sebuah desa yang berada dekat dengan lokasi proyek terjadi serangan singa yang sama persis. Selang beberapa bulan setelah teror-teror dari Savo Man-Eater ini kepada para pekerja rel kereta api di sana, ya para pekerja happy dah karena nggak ada singa yang memangsa mereka lagi gitu kan ya. Namun ternyata serangan dari Savo Man-Eater ini pindah ke salah satu desa yang dekat dengan proyek rel kereta api tersebut gitu. Jadi ya cuman pindah lokasi berburu aja. Mungkin karena lokasi campnya para pekerja udah dibentengi dengan pagar berduri, juga ada api-api unggun gitu ya, agak sedikit mengganggu aktivitas berburu manusianya para Savo Man-Eater ini gitu di sana mungkin kan ya. Jadi ya udahlah, gue berburu di desa aja yang nggak ada apa-apanya gitu. Sampai ada satu ketika akhirnya kedua singa ini kembali lagi memburu para pekerja rel. Ketika kedua Savo Man-Eater kembali ke lokasi proyek, serangan mereka menjadi lebih intens dan ganas. Bila sebelumnya hanya seekor dari mereka yang melompati pagar dan menyelinap masuk ke dalam camp, kini keduanya ikut masuk dan menyerang para pekerja. Bahkan masing-masing dari mereka membawa satu orang mangsa. Parahnya kejadian tersebut terus berlangsung setiap malam, di mana setiap malamnya bisa menjadi malam terakhir bagi para pekerja di rel kereta api tersebut. Banyak dari para pekerja yang memutuskan untuk berhenti bekerja atau kabur dari lokasi proyek. Hal ini pun jelas membuat pekerjaan rel kereta menjadi terhenti karena kekurangan tenaga kerja. Ini pun lantas diketahui oleh pemerintah kolonial Inggris. Terlebih, Kepala distrik Savo kala itu, Mr. Whitehead, juga menderita luka cakaran di punggungnya akibat serangan para singa. Sebagai kepala proyek, mau tidak mau, Patterson harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai seorang tentara sekaligus pemburu, Patterson langsung mengepalai 20 orang infanteri India. Dengan pasukannya tersebut, dimulailah perburuan Patterson mencari kedua singa itu.
Meski begitu, memburu Savo Man-Eaters rupanya bukanlah perkara yang mudah bagi Peterson. Berkali-kali dirinya mencoba memasang perangkap untuk para singa Savo Man-Eaters ini, namun tidak membuahkan hasil. Bahkan pada satu percobaan, Peterson yang gagal justru menjadi sosok yang diburu kedua singa tersebut. 9 bulan setelah serangan pertama, Peterson akhirnya mampu menyerang balik pada salah satu Savo Man-Eaters berbekal perangkap seekor keledai dan sebuah senapan berkaliber tinggi. Peterson berhasil menembak singa tersebut. Sayang, tembakannya hanya mengenai kaki belakang sang singa, membuatnya berhasil melarikan diri. Tapi di malam harinya, singa tersebut kembali. Kali ini ia datang untuk memburu Peterson. Dengan kemampuannya berburu, Peterson menembak singa tersebut di bagian dada. Meski tidak diketahui apakah tembakan tersebut mengakibatkan luka fatal atau tidak. Namun di pagi harinya, Peterson menemukan singa tersebut dalam keadaan tak bernyawa. Keberhasilan membunuh singa pertama menjadi kabar baik bagi para pekerja camp, sekaligus bagi pihak pemerintah kolonial Inggris. Namun hal itu bukanlah alasan bagi Peterson untuk bergembira, sebab ia sadar masih ada seekor singa lagi yang harus ia buru. Selang 20 hari setelah kematian singa yang pertama, barulah Peterson yang dibantu seorang warga bernama Mahiha berhasil menemukan singa kedua dan menembaknya sebanyak 2 kali. Meski begitu, singa kedua ini baru betul-betul mati di keesokan harinya. Itu pun setelah ditembaki sebanyak 6 kali dari jarak dekat. Sesaat sebelum mati, singa tersebut bahkan masih berusaha untuk menerkam Peterson. Bangkai kedua singa ini lantas dibawa ke camp untuk dikuliti. Awalnya Peterson menjadikan kulit kedua singa ini sebagai karpet, namun pada tahun 1924, sebuah museum dari Amerika Serikat bernama Field Museum of Natural History membeli karpet tersebut untuk dijadikan replika dan pajangan. Kini sosok Savo Man-Eaters yang sudah berupa replika bisa dilihat di museum tersebut. Oke, jadi akhirnya si Peterson ini berhasil untuk membunuh kedua singa tersebut ya. Dan ya, kalian masih bisa melihat Savo Man-Eaters ini di museum yang ada di Amerika Serikat sampai sekarang. Oke, untuk cerita dari Savo Man-Eaters sekian dulu. Buat kalian yang punya request tentang makhluk kriptid atau makhluk-makhluk yang ada dan berbahaya menyerang manusia, atau tentang urban legend, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Nanti gua bakal berusaha sebisa mungkin untuk bikin videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gua selalu berdoa untuk kesehatan kalian dan kebahagiaan kalian. Sampai jumpa lagi. Dadah.